Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pemateri kita pada hari ini, Bapak Surya Gunawan MA, Kabupaten Umum, Bapak Muhammad Amin STPGR. Yang terhormat Bapak Ibu peserta public speaking yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul dalam ruangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده على قدر عقولهم ya berdasarkan akal kemampuan akal orang yang diajak berbicara. Kita pun demikian hendaknya. Jadi diharapkan kegiatan ini mudah-mudahan bisa membangun bagaimana kemampuan berbicara dengan baik dan punya etika dan berkomunikasi. Kelompokkan siswa ke rumah-rumah, misalkan di Sungai Bijaya dan kelompoknya guru datang ke sana. Alhamdulillah bisa terselamatkan SD Muhammadiyah Marhumah ini. Kemudian pada kali ini kita fokus pada kemampuan public speaking karena tentu ini untuk guru khususnya, namun bisa berlaku untuk umum. Karena guru yang akan berhadapan dengan siswa di depan kelas, kemudian akan melayani orang tua siswa, tentu harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Karena salah dalam berkomunikasi bisa jadi salah pengertiannya, salah pemahaman, bisa jadi menjadi miskomunikasi. Ya, maka saat ini sangat dibutuhkan. Maka dari itu kita berharap guru SD Muhammadiyah Marhumah khususnya ketika menjadi seorang guru memang mempunyai kemampuan berkomunikasi ya terhadap peserta didik, kemudian terhadap masyarakat yang kita akan menjual sekolah dan akan meyakinkan orang ya untuk sekolah di SD Muhammadiyah Marhumah ini. Maka kami berharap kepada Ustaz Surya Gunawan yang sudah mempunyai jam terbang yang sangat banyak. Kalau saya jam terbang, kalau beliau ini jam terbangnya yang banyak. Sampai dalam Malaysia, beliau ini memberikan motivasi. Semoga kehadiran kita di tengah ruangan ini mendapat berkah dan mendapatkan ilmu manfaat serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang hadir di dalam ruangan ini kelak di yaumul mahsyar diakui sebagai umat beliau dan juga mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebenarnya yang pembina daerah dia itu perlu sedia saya dengan Pak Aliadi. Sebenarnya cukup gak dengan beliau tadi gitu. Kami ini sama-sama di pembina 13 sekarang. Soalnya beliau ini tidak apa namanya, tidak mengumumkan diri bagaimana dan cukuplah dengan dia sendiri sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Perserikatan Muhammadiyah itu adalah gerakan. Dasar kata gerakan itu adalah gerak. Arti gerak ya tidak diam begitu. Kalau kita mau bergerak, maka insya Allah aum itu akan maju walaupun selangkah demi selangkah, walaupun tidak dalam bentuk lompatan, tetapi progresnya jelas dan terarah. Kegiatan kita ini adalah salah satu bentuk dari gerak itu sendiri. Maka sangat disayangkan dari TK kemudian dari SMP dan SMA tidak bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama bergerak dalam memajukan kaum kita ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bungo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Buya yang pastinya mungkin berkumpul dengan keluarga Buya, tetapi demi untuk memajukan perserikatan kita meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kita di sini. Semoga kehadiran Bapak Ibu, Buya, langkah-langkahnya dihitung sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengikuti dari awal pergerakan SD, kemudian SMP dan SMA, sekarang juga TK, Madin, saya mengikuti semuanya. Kalau berbicara dari latar belakangnya, maka SD ini posisinya sangat parah Bapak Ibu. Terima kasih atas dedikasi
seluruh Bapak Ibu. Mandi juga, mandi itu sampai nolak orang ya. Saya cerita sama ketuanya, sampai nolak muridnya karena keterbatasan kelas dan keterbatasan gurunya kita di sana. Semoga itu juga menunjukkan langkah-langkah berpikir dan arah kebaikan untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka adalah public speaking training for teacher dalam membangun etika dan komunikasi secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin semuanya ikuti. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Muhammad Amin, kalau mendengar kata amin apa yang terbayang? Selama ini menyenangkan, sekarang menjadi sumber perpecahan. Sehingga ada yang ngomong nggak seharusnya akronimnya amin karena membuat perpecahan. Sehingga ada yang Bu siapa? Fethi Wulandari. Fethi. Bu Fethi, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hurufnya berapa itu? Huruf hijaiyahnya berapa?
Kita sejak sebelum TK sudah diajarin sama mak awak menjawabkan Bismillahirrahmanirrahim sampai kini. Tuh 12. 12. Baik, kasih sebelahnya. Berapa? Ayo. Mulai naik. Ayo. Nah. 19. 19. Baik ya. Sepertinya 13. Ini yang agak dekat-dekat 13. 19. Ada kawan. Ada kaki Pak. Kayak cakak gitu. 13. 13. 13. Sama 13. 13. Ini angka sial. 13. 13. Nah, tuh. Kalau beda apa ya, Pak? Kalau beda apa ya? Enggak apa-apa beda. 17. Ayo, Bos Garin. 11. Ini berdua jangan disuruh 19. Mim 3, alif 4, lam 5, lam 6, ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro dia berapa huruf dari situ? ha ya mim. Tepuk tangan dulu ya semua. Galonnya. Ya. Di sini bacakan, dia tempel sini. Tek tek tek. Wah. Yuk. Pasti nomor 1. Terus ya. Dua hal yang mencemaskan dalam hidup saya itu yang pertama, umur bertambah, hilang jodoh belum. Berapa langsung ke situ? Baik, yang kedua. Yang kedua yaitu diminta pidato di depan umum. Baik, Nemen. Sini. Terus kasih ke kawannya semuanya. Ayo, agak lihat. Bapak-bapak yang berikutnya tadi di situ langsung. Berdua di situ, di situ, yuk. Hal yang mencemaskan dalam hidup, yang satu diminta pidato, Diminta sambutan pidato. depan umum. Yang kedua dikejar lubang bergantung. Apa? Oh, ini Dikejar lubang. baik, sini. Lanjut terus. Langsung saja. Diminta pidato sambutan depan umum sama mengajar pemerintahan. Oke, baik. Oke, terus. Diminta pidato di depan umum dan stok anak siswa anak. Oke, baik. Terima kasih. Terus. Ya, gimana? Coba. Diminta pidato sambutan di depan umum, stok siswa anak habis di bulan. Baik. Sip. Terus. Menjawab singkatan SG. Mengajak papa mengajar. Oh, baik. Iya, terus lanjut. Dikejar lubang bergantung sama mengajak papa mengajar. Baik, bagus. Ya, mana? Ya, yang paling buat cemas, sebenarnya satu nggak ada ini Pak ya, berdiri di depan umum. Kemudian yang kedua mengajar tanpa bahan ajar dan diminta sambutan di depan umum. Baik. Sebenarnya tadi mau buat susu habis cuma ada dicorak banget. Ya, terus. Hal-hal yang mencemaskan dalam hidup, yang pertama dikejar lebah bergantung, yang kedua diminta pidato sambutan di depan umum. Oh, baik. Nih. Yuk, lanjut terus. Yang pertama bertemu mantan.
Yang pertama diminta pidato sambutan di depan umum. Dia mengajar tanpa bahan ajar. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa ada takut Bu ya. Nggak bisa di. Baik, ya. Terus lanjut Bu, langsung ke depan. Oke. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang mencemaskan dalam hidup yang pertama mengajar tanpa bahan ajar. Ya. Yang kedua diminta pidato sambutan di depan umum. Oh, baik, ya sini. Ini saya bantu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang mencemaskan dalam hidup. Yang pertama mengajar tanpa bahan ajar. Yang kedua diminta pidato sambutan di depan umum. Baik, ya Allah. Sini saya bantu. Terima kasih. Terus Hal yang mencemaskan dalam hidup saya yang pertama karena sebagai orang tua yaitu nomor 2 terpaksa dengan habis di bulan-bulan tua. Yang kedua mengajar tanpa bahan ajar. Terima kasih. terima kasih. Ini saya bantu. Yuk. Terus. Ini yang kota-kota PDM tuh begitu. Saya kira Bapak ini nggak belum depan, tapi begitu dia menyemangati kita semua. Ayo kan? Yang dicemaskan dikejar lebah menggantung. Ya, memang saya pernah dikejar lebah gitu. Kemudian yang kedua mengajar tanpa bahan ajar. Masya Allah. Oke, angkat kepala, ayo. Menyemangati. Hal-hal yang mencemaskan dalam hidup yang pertama dikejar lebah menggantung karena pernah dikejar lebah. Yang kedua bertemu mantan terindah, takut dia bergantung. Ibu dengar yang kedua tadi. Ayo dengar. Di sini dimaafkan saja. Diselesaikan saja di rumah ini. Baik. Dan 10 menit, 7 menit, itu enggak lalu. Ya. Apa tuh? Bilang. Baik, jadi relaksasi. Oke. Kemudian Adaptasi. adaptasi maksudnya apa ya? Adaptasi itu ya menyesuaikan diri. Kita harus menyesuaikan diri dengan siapa objek kita, dengan keadaan, materinya dan sebagainya. Baik. Jadi ini riset dulu, topiknya tentukan, kemudian baru ini disebut dengan dasar public speaking. Kemudian untuk persiapannya ini ada riset, ada kemudian ada terus kemudian ketika mempraktekkan mesti ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Saya ngomongin langsung, terus saya tanya-tanya, give feedback, ya. Baru di sini public speaking itu bisa efektif, ya. Nggak bisa kita monoton ngomong sendiri. Jadi 3 hal penting itu harus ada Persiapan. harus ada Persiapan. harus ada Persiapan. yang kedua Penyampaian. penyampaian disiapkan tapi tidak disampaikan nggak jadi atau disampaikan tapi tanpa persiapan kacau. Baru kemudian ada Penilaian. nilai evaluasi. Pak Yadi 5 tahun yang lalu ceramah dengan sekarang itu pasti beda. Karena apa? Sepanjang 5 tahun itu secara pribadi itu akan ada penilaian atau evaluasi. Ibu-ibu yang sudah ngajar 10 tahun di kelas, mestinya dari tahun 2000 sampai 2023 itu ada 13 tahun untuk kita melakukan evaluasi. Kalau materinya ini, teknik pengajarannya ini, hasilnya seperti ini, oh apa yang salah ya? Harus diubah, dievaluasi.
Tapi kalau tahun 2000 ngajarnya seperti itu, 2003 masih seperti itu ngajarnya. So, oke, ulang lagi sama-sama. Barang siapa yang naik mimbar tanpa persiapan maka akan turun tanpa penghormatan. Iya. Oke. Dah. Jadi setelah itu semua maka kita akan teriakkan sama-sama. Berdiri semuanya, yuk. Oke, saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Lebih kuat. Saya bisa bicara. Baik, lebih kuat. Saya bisa bicara. Cari teman masing-masing ada hadapan. Saya bisa bicara. Sampai berkawan. Kalau dari kawan ke tembok tuh ngecek. Ya sudah, kamu sama aku saja. Kayaknya kita ditakdirkan baju. Oke, saya mulai. Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Tataplah mataku. Ayo semuanya, 1, 2. Saya bisa bicara. Oke. Sekarang Jauh-jauhan. temannya yang sebelah. Tukar. Ini ke sini. Nah, yang itu ke situ. Nah, kamu sama aku, ayo. 1, 2. Lagi. Saya bisa bicara. Yang saya tunggu-tunggu. Coba ngomong sama aku. Saya bisa bicara. Ayo itu. Di situ. Semuanya sama-sama, 1, 2. Saya bisa bicara. Sulitkah grogikah berbicara? Saya bisa bicara. Nervouskah berbicara? Saya bisa bicara. Duduk. Silakan Pak Yadi, berdiri Pak Yadi. Ayo. Tes. Memastikan ini bagus. Kalau ingin menjual es, buat tadi bukan. Kalau ingin hidup sukses, cobalah hidup memberi manfaat. Masuk. Sini. Ayo, berdiri. Baca apa adanya. Oke. Yuk. Jalan-jalan ke desa Teban, sambil beli cabai dan gigi. Semua kita semua kita di sini hebat. Semoga nanti ketemu lagi. Apa ya pilihan katanya kata-kata positif. Hebat. Kenapa? You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan dia sudah mengeluarkan satu kata yang luar biasa. Hebat. Jadi nanti ketemu lagi ya. Hebat. Sini traktir ya. Oke. Coba yang diri lakukan. Bisa. Yuk. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dilapor pada polisi. Itu kata-kata pemisahan. Kayaknya jam kita sudah mau habis nih. Oke, lanjut. Bisa semua. Ada. Yuk. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Sebab palut santan binasa. Sebab mulut badan merana. Kalau nengok badan lu gak merana. Bagus, yuk ini. Yuk, ini.
pergi ke pasar membeli sayur, Ya. jangan lupa membawa uang. Kalau ingin hidup makmur, jangan lupa bersedekah. Membawa buah. Oh, sama wak boleh. Yo, yo. Di. Seorang anak main di kali. Kalinya berada di belakang rumah. Oke. Kalau saudara suka berbagi, pasti hidup saudara menjadi berkah. Allahu Akbar, berbagi pasti berkah, itu poin positifnya. Ibu, jadi tadi ada orang jualan es, sekarang apa nih? Anak kata lari ke kali, melompat suka hati. Aku merasa bersyukur sekali. Jika bisa ikuti public speaking, perbaiki komunikasi. Kontekstual dengan yang sekarang terjadi, baik. Yuk. Asam panas, asam jerubur ketika asam riang-riang. Menangis badan di dalam kubur, mengingat badan tidak sembahyang. Masya Allah, ini pantun nasihat luar biasa. Yuk. Jalan-jalan ke kota Paris, nampak rumah berbaris-baris. Jauh banyak. Biar hidup sangatlah sulit, kita tetap hidup optimis. Hai. Tidak jodoh belum nampak, tapi tetap optimis baik ini. Yuk. Ikan gabus harus dilepas. Awas tergores kena perapian. Doa yang tulus aku ucapkan. Semoga kita sukses gapai impian. Bagus, yuk. Menjadi ikan di dekat rawa, berhati-hati awas celaka. Hormatilah kepada orang tua supaya tidak jadi anak durhaka. Masya Allah, dikutuk jadi batu es. Dapat? Oh, ini luar biasa kok. Anak diurus, profesi diurus, laki di Yuk. Begitu indah komedi putar, sedang menaiki Lisa dan Rika. Punya impian jadi anak pintar, rajin belajar dan membaca. Oke, baik, lanjut. Kalau kata dalam kita lagu cicipi jari. Kalau ada dunia, pasti itu lagi dengan hati. Kalau ada begini. Kemudian yang ketiga baru ini kalau cerita tentang ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kedudukan wanita dalam Islam, kira-kira apa? Apa kira-kira? Bukan jomblo dalam Islam apa? Apa yang terbaik? Kalau saya tanya ke Pak Yadi, salah saya. Karena judulnya adalah benar. Contoh-contoh wanita pada zaman dulu yang baik, nanti kita ceritakan kebaikannya gimana. Oh, baik. Kita mengaji itu haruskah yang selalu baik kita contohkan? Bisa dengan ilmunya, nanti baru contohnya. Baik. Yang satu, dua apa? Terus bagaimana cara menjadi wanita yang baik dalam Islam? Masya Allah. Yang ketiga, ini mau paling kurang. Di persyarikatan yang ada dalam dada kita. Nah, jadi 5 faktor penting sebagai kesimpulan kita siang ini. Yang pertama, ayo share your passions. Sampaikan yang paling Anda pahami. Sampaikan tema yang paling Anda pahami. Sampaikan tema yang paling Anda kuasai. Ini akan lebih baik
untuk Anda. Jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang kita nggak paham persoalannya. Nggak paham. Jadi sampaikan ya, kita pahami. Caranya bagaimana tadi? Persiapan ya. Jadi untuk sampai kepada passion itu perlu persiapan. Oke, yang kedua, be authentic. AAG punya cara sendiri. Assalamualaikum, mana Bu? Adi Hidayat punya cara sendiri. Gus Bahar punya cara sendiri. Zainuddin punya cara sendiri. Kita be ourselves. Ya, jadi diri sendiri. Pak Amin dengan diri sendiri, Pak Yadi dengan diri sendiri, itu yang berdua mudah-mudahan itu jadi diri sendiri. Jangan meniru orang lain. Sebagus-bagusnya topeng ketika dibuka asli yang muncul gitu. Mudah-mudahan Allah sabar pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa berkah, dan kalaupun kita berpisah nanti tetap perpisahan yang membawa cinta dan bahagia bagi kita semua. Laliko, assalamualaikum, arigato, sabar dulu. Semuanya ngerti? Nun, semuanya nun. Wal qalami, Wal qalami wa ma yasturun, wa ma yasturun. wasta